500 itu mungkin ya. Besar ya. Besar Bapak Ibu. Akhirnya saya dengan berat hati mengeluarkan dompet, tanda tangan ya. Kartu pelajar, nggak punya KTP. Bayangkan saya bergabung di sini belum punya KTP. Belum punya KTP. Saking nome Bapak Ibu ya. Terlalu muda. Tapi Bapak Ibu, keuntungannya ketika Anda bergabung terlalu muda, Anda bisa habiskan jatah gagal Anda di masa muda Bapak Ibu. Tepuk tangan dong ya. Anda sudah menghabiskan jatah gagal Anda di masa muda, slogan saya cuma satu, biarkan saya yang soro, anak istri saya jangan. Ya, loh iya Bapak Ibu, Anda juga seperti itu, Anda anak muda. Cek no aku sing soro bro, anak istriku jangan. Loh iya Bapak Ibu, cek no aku sing kemanasan, anak istriku nanti naik mobil. Loh iya Bapak Ibu, kebetulan hari ini udah nyampe Bapak Ibu. Ngomong seperti itu, cek no teriknya matahari Surabaya tak serap semuanya sih ya. Yang penting anak istri saya nanti tetap. Iya Bapak Ibu, semangat itu yang saya bawa. Saya bergabung di sini bukan modal uang, modal semangat Bapak Ibu. Pokoknya semangat, pengangguran dari iso pokoknya semangat Pak, datang pertemuan semangat luar biasa, luar biasa. Orang dari sana Bapak Ibu, daro ini pertemuan orang lapo daro ya, pokoknya datang cerita, ada tahu wis. Ada orang Ibu, kakak titik Ibu, apa itu pokoknya melok wis, ono apa pokoknya semangat. Oh, akhirnya Bapak Ibu, karena ketidaktahuan saya Bapak Ibu, orang mau, oh pokok wahyu ini semangat, wis melok ya, akhirnya datang bisa ngundang orang ya. 1 bulan kemudian ada acara Success Before Nanti Seminar di Jember Bapak Ibu. Sing arek sing gak ero apa-apa dikasih tiket 50 Bapak Ibu. Dan tiket yang bayar 50.000. Loh iki aku gak ngerti apa-apa wis pokoke caranya masih ini. Kamu punya semangat gak bro? Teko seminar ini. Oh no Ibu ya. Tak jangan semangat kamu. Oh iya tak iya. Tapi kamu menemukan masa depanmu. Iya wis akhirnya 50.000 terjual Bapak Ibu ya. Waktu itu modal saya hanya semangat, ini bisa Anda tiru Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang enggak sudah ya. Anda sekarang dimudahkan sekali. Kalau Anda punya semangat, Anda mau belajar. Anda ada media, ada YouTube, sangat dimudahkan sekali Bapak Ibu. Kalau dulu, kalau nggak punya semangat, habis Bapak Ibu. Anda yang 2013 Mas NATO tadi ya, 2013 masih kelas berapa Mas? Saya 2003. 2003, berarti saya usia 10 tahun ya? 2013 ya? Oh iya. Berarti Anda masih bayi. Bayangkan Bapak Ibu, perusahaan ini berdiri, Anda belum lahir. Berarti towean kiki sama Mas Nato ini ya. Iya luar biasa Bapak Ibu ya. Itu tadi sedikit pembawaan pulang. Maksudnya apa? Pemanasan ya untuk siang hari ini Bapak Ibu. Jadi apapun impian Anda Bapak Ibu, karena nanti kita ada tabel impian, silahkan ditulis Bapak Ibu. Menghayal yang tinggi, gak apa-apa. Kalau Anda contoh hari ini Bapak Ibu, Tuhan ngasih Anda 1 lembar kertas. Tuhan yang ngasih Anda 1 lembar kertas. Tuhan bilang seperti ini, apapun yang Anda tulis di kertas itu, saya akan kabulkan. Nulis banyak nggak? Ada nulis banyak nggak? Ada nulis banyak. Ini sih nawari Tuhan. Anda mau tentang kan? Gak percaya aku, masa saya ngomong gitu Pak Ibu? Anda mau tentang? Nanti ketika ada kolom impian, anggap itu adalah kabel impian yang pasti Anda capai. Tidak tahu kapan waktunya. 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi. Sesuai proses hidup Anda Bapak Ibu. Anda tidak bisa iri sama orang lain. Saya dulu adalah orang yang sempat untuk iri sama orang lain. Atau ada kayak gini, oh anak itu 1 tahun join KK sukses ya. Nanti Anda kalau udah bergabung pasti seperti itu. Anak itu 2 tahun sukses ya. Aku kok udah 3 tahun udah dapat hasil apa-apa. Jalan setiap orang beda-beda. Kisah hidup setiap orang itu berbeda-beda. Anda tidak bisa samakan dong jalan cerita saya sama jalan ceritanya Mas Nato nanti mungkin. Tidak bisa samakan karena setiap dari kita itu punya penanya sendiri-sendiri, punya kisah hidupnya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Kalau Anda mau ikut suksesnya orang lain tidak bisa Bapak Ibu. Tuhan tidak inginkan Anda seperti itu. Kalau semua orang digaransi join KK 1 tahun pasti sukses loh. Kalau orang seru-seru nih Bapak Ibu, nggak ada tantangannya, betul nggak? Tapi kalau setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing, itu yang akan jadi cerita yang luar biasa yang bisa kita bagikan nanti. Ya, maka dari itu setiap dari Anda tidak usah iri melihat orang lain. Iri dengan cara kerjanya boleh, tapi jangan iri dengan prestasinya. Aku setahun berhasil, aku setahun nggak berhasil. Nah, mungkin cara kerja Anda yang perlu diperbaiki, bukan suksesnya yang perlu dipertanyakan, tapi cara kerja Anda mungkin yang perlu diperbaiki. Boleh. Ada orang yang ngomong gini ke saya, Pak, aku bergabung di KK Pak. Oke, setahun lagi bisa jamin nggak Pak, oh ya aku berhasil?
Mungkin aku ki asuransi mau ya. Kalau ada tabrakan dijamin pasti diganti gitu ya. Tidak bisa kok ibu. Oh sorry mas, gak usah bergabung aja lah. Loh kok bisa pak? Soalnya kalau garansi uang kembali aku gak bisa ngasih apa-apa kok mas ya. Anda wis dapat harga murah disuruh beli lagi barangnya. Setiap dari Anda tidak ada garansinya bapak ibu. Ada garansinya kalau Anda mau kerja keras. Anda kerja keras 21 hari aja ada garansinya yang bisa dikasih upline Anda. Kerja ya, bukan posting ya. Anak sekarang itu terlalu enak posting, malas kerja. Iya pak iya, ngaku aja. Iya pak iya. Iya pak. Tadi saya dengar saat waktu saya baru datang ada mitra ngomong gitu. Kamu jangan berharap bisa berhasil kalau cuma posting-posting sosial media. Saya nggak sebut siapa namanya. Bagianku kalau downline-ku rasanya ini. Kamu posting, ada orderan, bersyukur. Itu anugerah Tuhan loh ibu. Lewat posting orang situ pun bersyukur apa enggak? Tapi kalau kamu kerja, ada orderan, itu namanya bagus. Itu kerja sama dengan hasil, loh iya kan? Kerja offline, ada orderan, bagus. Kerja offline, tidak ada orderan, proses. Posting, ada orderan, anugerah loh ibu. Posting gak ada orderan, dia kerjaan posting toh aja soalnya. Kalau kita cuma sosial media aja tanpa ada acting nyatanya, terus mending gak usah join gue. Tidak akan kemana-mana, bisa ada kayak mana-mana. Pak, aku kan iso kayak sukses di pak 1 juta lebih subscriber. Hei, Anda sopo bro? Siapa Anda? Orang kenal Anda? Enggak, maka tidak bisa mengharapkan hanya dari sosial media Pak Ibu. Hari ini keluar dari ruangan ini, kerja lapangan, ketemu orang Pak Ibu. Downline Anda yang ada di luar kota sana, yang ada di mana, itu butuh touch Anda, butuh sentuhan Anda Pak Ibu. Enggak butuh telepon Anda setiap hari, butuh ditemoni. Anda punya downline di luar kota, punya tim di luar kota, punya temoni Pak Ibu. Ajak ketemu, ngobrol. Beda rasanya Pak. Bro, ya apa? Ada orderan hari ini. Ada masalah hari ini. Oleh aku dari downline ini. Hah? Oh, gak ada Pak. Tak senang-senang nonton apa yang boleh. Cuma ketemu di sosial media aja, cuma di Facebook aja. Orang butuh ketemu Bapak Ibu. Anda punya konsumen, temui Bapak Ibu, ojo lewat JNE terus. Jangan lewat Gojek terus. Ketemu sama konsumen Anda. Ajak ngobrol. Biasanya konsumen setelah diajak ngobrol 2 jam, closing 2 juta. Biasanya. Setelah unek-unek dalam dirinya yang keluar, ini sebelum masuk materi nanti ya, dia cerita anaknya, melahirkan istrinya, melahirkan kucingnya, bunuh diri dan lain-lain ya. Setelah unek-uneknya keluar, Anda tawarkan apa saja, pasti dibeli. Ayo anak-anak yang baru bergabung hari ini, pernah lakuin itu enggak? Ada orderan, gojekin aja Pak. Saya tak nongkrong aja di rumah main HP Pak. Enak teman udah nih bro. Iya, aja berharap naik peringkat bro, aja berharap bisnismu bisa stabil. Mungkin Anda dari itu 21%, 1 bulan saja dari situ. Anda tidak akan punya konsumen yang loyal. Ya wes, habis itu beli ngalih. Tapi kalau Anda servis orangnya, ketemu orangnya, konekkan hati sama konsumen Bapak Ibu. Anda tawarkan apa saja, ada program, boy, pasti dibeli. Sekarang hari ini ada grand launching grants kan? Iya kan? Anda punya konsumen. Kalau konsumen Anda paling gampang, ada yang beli produk Anda tanpa Anda ketemu, berarti konsumen sudah trust sama Anda. Kenapa konsumen bisa trust sama Anda? Berarti Anda sudah pernah ketemu sama konsumennya. Kenapa bisa ketemu? Anda sudah satukan hati sama konsumen Bapak Ibu. Tapi kalau ada produk baru, konsumen gak takok plus nih kamu, berarti kamu tidak ada touch ke hatinya konsumen. Simple. Koreksi. Aku kemarin ono kayak Expo Surabaya ngasih buku gak ya? Bukan ada. Berarti aku gak punya konsumen yang loyal. Ketika Anda gak punya konsumen yang loyal, bisnis Anda tidak akan bertahan lama. Bisnis kono-kono tok. Bonus Anda mek di kono-kono tok. Biasanya metu, biasanya enggak. Biasanya metu, biasanya enggak. Ya. Pak Wahyu tahu, saya dulu juga gitu, Pak Ibu. Biasanya anak bonus, biasanya enggak. Biasanya anak bonus, biasanya enggak. Kayak detak jantung di rumah sakit itu naik. Ketika Anda touch konsumen Anda, bisa Anda akan gini, Pak. Akan naik terus pelan tapi naik. Omset akan stabil tapi naik. Ini saya harus kemana-mana pembahasannya. Ini out of the topic ini ya. Ini yang saya ingin ceritakan memang Pak. Ya. Itu adalah pemanasan yang luar biasa sih menurut saya. Itu mungkin teman-teman nanti bisa terapkan di dalam teman-teman semua. Ingat ya,
ketika ada orderan sebisa mungkin antarkan sendiri, kecuali di luar pulau. Ya, ojo fanatik juga. Kata Pak Yusuf mengantarkan ke Kalimantan, tak antar no. Ya. Dan gitu Ibu ya. Udah gitu juga. Oke, masuk ke topik Bapak Ibu ya. Next. Nextnya ada di sini kalau di Surabaya, Bro. Kalau di Jember harus next ini, Bro. Oke, tujuan NDT. NRT, New Reseller Training atau New Distributor Training. Pertama, poin kita yang akan cerita menjadi pengusaha, Bapak Ibu. Kita mengenal industri 4.0 dan platform bisnis yang akan tren, mengapa harus keke, memahami budaya keke dan lain-lain. Nanti kita bahas satu-satu. Mengapa harus jadi pengusaha? Baru pertama kali datang ya, Mas sebelahnya. Iya samia Mas. Santai Mas. Mas siapa? Ilham. Baru pertama kali datang. Iya. Datang ke Reseller Training ya. Usia berapa Mas Ilham? 19 tahun. Tepuk tangan Bapak Ibu ya. Mas Ilham, saya tanya, mengapa Mas Ilham harus jadi pengusaha? Saya ingin bekerja untuk diri sendiri. Oke, ada lagi alasannya? Oke, tepuk tangan Bapak Ibu ya. Ingin bekerja untuk diri sendiri. Benar nggak Pak? Boleh. Salah nggak? Enggak. Tidak ada yang salah. Nah, kenapa kita harus jadi pengusaha Bapak Ibu? Karena faktanya 74% orang yang sukses di dunia ini itu adalah memilih jalan menjadi pengusaha. Mas Ilham pengen kaya nggak? Pengen, ya. Pengen kaya, pengen bebas finansial nggak Mas Ilham? Pengen bebas waktu nggak? Pengusaha. Bisa nggak Pak selain jadi entrepreneur saya bisa sukses? Bisa. 24% dibagi jadi 4 bagian. 1% yang menang Indonesian Idol. Seperti teman saya si Tiara kemarin ya. Saya kemarin ngobrol sama Tiara lewat komen. Halo Tiara. sampai pulang di Jember ya. Iya, saya ngobrol lewat Tiara, teman saya lewat komen. Live Instagram. 5% jadi salesman yang hebat. 10% jadi CEO, pemuncak perusahaan. 10%-nya jadi pengacara, dokter, dan ahli profesional. Nah, Mas Ilham baru ini kuliah, kerja, Gojek. Bisa nggak suatu saat jadi CEO-nya Gojek? Hah? Bisa. Gimana caranya? Nggak tahu. Bisa aja ya. Iya, dengan jadi makarin hidup nggak bisa Mas. Iya. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena untuk menjadi 1%, 5% di sini, ini sangat sulit Bapak Ibu. Ini kita harus tukaran CV yang atas. Harus medokno sih yang atas, kita baru bisa turun, apalagi menjadi CEO. Lek yang atas ini masih mimpin, saya nggak akan bisa naik. Loh iya, CEO itu masih itu bro. Nggak bisa loro CEO ini. Pada Tuhan itu satu, nggak bisa Tuhan dua. Gontok-gontokan, sana tak kasih tsunami, jangan. Mau nggak nanti Tuhannya dua ya. CEO-nya juga kasih promo GoFood, jangan. CEO harus satu, tapi kalau jadi pengusaha bebas. Makanya kita latih Anda hari ini untuk jadi seorang pengusaha yang ada. Oke, yang mau datang lagi apa? Masnya ya. Sudah pernah datang? Mana tadi? Belakangnya. Iya, sampai Mas. Siapa namanya? Mas Firman. Mas Firman. Tahu industri 4.0? Tidak tahu. Jadi saya kasih tahu. Ya. Industri 4.0 paling gampang seperti iPhone yang ada atau Android yang Anda pegang hari ini Mas Firman. Kita bisa berbisnis dari genggaman HP. Revolusinya mulai dari ini uap, terus berubah lagi sampai ke sekarang industri 4.0 semuanya bisa lewat genggaman tangan. Simpelnya seperti itu. Jadi dulu kalau Mas Firman itu mau bepergian harus pesen tiket pesawat itu di agen, tahu nggak? Dulu, sekarang lewat genggaman HP sudah bisa. Itu adalah contoh kecil industri 4.0 yang akan kita pelajari sama-sama. Ya, revolusinya dari Internet of Things, Artificial Intelligence dan Big Data dan Blockchain Teknologi. Ini Anda bisa tonton videonya di Saksi Berarti sudah dijelaskan Bapak Ibu. Yang akan booming, pertama internet. Hari ini saya yakin semuanya bergabungnya dari internet, pasti Anda paham ini. Yang kedua, platformnya. Kita sediakan jalur distribusinya. Ini sulit Bapak Ibu.
Sulit, jalur distribusi itu sulit. Tanpa jalur distribusi yang sehat, bisnisnya nggak sehat. Contoh, hari ini mohon maaf, misal Anda pulangan barang di Cina, misal hari ini, otomatis bisnis Anda macet nggak? Hari ini macet nggak? Ini sudah berapa hari? 1 bulan, 1 bulan lebih. Berarti Anda 1 bulan nggak ngomset, tahu nggak? Kalau Anda bisnisnya impor dari China, 1 bulan nggak ngomset, gaji karyawan tetap bayar, listrik tetap bayar, cicilan tetap bayar, tapi gaji yang dijual, berarti harus ditutup perusahaannya ya. Enaknya keke, jalur distribusinya sudah disediakan. Anda tinggal menjalankan dan menjual. Yang ketiga, kita menggunakan keke Indonesia sebagai media untuk menyatukan Anda semuanya. Karena kalau kita pakai perusahaan selain direct selling, tidak bisa. Tapi karena direct selling ini saling membantu, bisa. Miliarder dunia dari bisnis direct selling semakin bertambah ya. Ini dari kata-kata orang yang luar biasa, Chip Knighton. Dari yang lain adalah dari Bill Clinton, industri ini akan memberikan peluang untuk banyak orang. Anda bisa lihat sendiri. Nah, ini yang akan kita jelaskan panjang lebar. Enaknya bisnis keke ketika hari ini hampir semua lini bisnis lemes karena virus corona, ya. Bahkan bisnis yang katanya tidak bisa turun, yaitu umroh, hari ini banyak yang tutup. Iya. Bisnis umroh bisa tutup nggak? Gak iso, Pak. Sejak kapan orang nggak mau ibadah ke tanah sucinya masing-masing? Iya kan? Tidak akan pernah turun, hari ini tutup. Banyak yang sudah tutup. Keke semakin berkembang. Buktinya apa? Kemarin omsetnya Keke naik 40% dari launchingnya Glans. Tepuk tangan. Bisnisnya itu sudah kita naik, Bapak Ibu. Luar biasa ini, Bapak Ibu. Anda sudah ditunjuk perusahaan yang luar biasa. Anda tidak usah mikir impor produk, bisa aduh kok produk. Nah, tes selek, tes pies kalau saya dipikir tuh pun saya ada udah, Bapak Ibu. Saya punya distributor gini, Pak Wahyu. Sekarang kan dari nates kan dari Secen. Oh iya. Katanya kan ada corona. Oh, corona. Ada corona. Oh iya. Tuh, nanti Pak, kalau natesnya habis gimana Pak? Oh enggak Pak, masih ada di gudang kok. Pak, tapi nanti kalau habis saya tidak bisa pulaan Pak. Oh sembarang Mas ya, Pak. Seakan-akan tuh nanti kalau tutup semuanya rebutan. Saya takut. Kamu mau pulaan berapa dus sih? Enggak bisa paket itu. Bisa paket omongannya sadonya Bapak Ibu. Kayak apa ini? Pulang semuanya gitu ya. Hebat, luar biasa. Pemikiranmu out of the box bro. Terlalu aduh kamu pikirnya. Dewe sih Surabaya wis untuk cakar-cakaran pikirannya ya. Borong laku, tuku mek 1 paket menurut sisa Indonesia wae ya. Luar biasa. Nanti kalau ada punya distributor yang tanya-tanya corona, suruh ngetekno stok Surabaya dulu ya. Entekno itu nanti di Surabaya banyak iku pelakno sih ya. Banyak nanti Anda akan temui seperti itu Bapak Ibu ya. Perusahaan yang memimpin, saya yakin Anda sudah tahu. Tepuk tangan untuk Datuk Endruhul, luar biasa. Dia orang yang luar biasa sekali, rendah hati. Orang yang kaya tapi no profile. Banyak orang yang baru kaya dan sok kaya, Bapak Ibu ya. Orang yang kaya luar biasa tapi low profile. Seakan-akan saya ketemu beliau itu kemarin di Jember ngobrol-ngobrol. Dia kayak ngomong, "Wis padha mek kok Jember iku wis." Celana pendekan ya, sandal jepitan, pijet. Loh, ini saya punya rezeki loh, Bapak Ibu. Ini bos besar loh, naik mobil ngobrol-ngobrol. Makanannya di pinggir-pinggir biasa, pijet tuh. Kayak dulur dhewe wis. Ya kayak orang biasa Bapak Ibu ya, tetapi beliau adalah orang yang luar biasa, punya gelar datuk, Bapak Ibu. Datuk itu kayak Sri Sultan gitu ya. Orang yang sudah memberikan apresiasi atau memberikan efek kepada negaranya Malaysia. Tepuk tangan sekali lagi untuk saya. Intinya My Home Your Future adalah rumahku masa depanku, menciptakan pola kehidupan yang sehat, kaya dan bahagia. Produk unik dan berkualitas. Nah, teman-teman ada yang ikut Glans tidak di sini besok malam? Training. Mungkin dibatasi Pak Andi ya. Nah, yang teman-teman yang sudah ikut beruntung Anda bisa belajar, yang tidak bisa ikut pun nggak masalah, itu ya. Anda tidak harus yang baru bergabung ini, Mas Duaan, Mas apa ini, Natu ya, sama Ilham ya. Tidak usah diulang semuanya ini Mas. Pak,
Aku semangat Pak, tak pula semua produk ini. Nggak usah Mas. Pertama, Anda hanya perlu mencoba beli, bukan mencoba punya upline. Saya tegaskan di sini, mencoba beli sendiri, jangan punya upline. Biasanya saya punya downline dulu. Kamu udah jual berapa produk? 10 produk Pak. Wih, luar biasa, sebutkan. Ini. Beli? Enggak Pak. Ini nyoba punya Pak ini nyoba punya Pak ini. Luar biasa ya. Memang orang sekarang tuh kayak ulo ya, pinter menghindari pertanyaan gitu Pak ya. Ingat, Anda nanti harus coba 10 macam produk, terserah Anda. Pokok lek cowok jangan coba nates dipakai Pampers, jangan. Katanya data nates kuat Pak, tak coba pipis, jangan ya. Tidak usah coba-coba seperti itu ya. Meskipun daya seratnya luar biasa, tidak usah pipis nates cowok ya. Jangan. Jangan Bapak Ibu. Nah, ini sertifikasi dan hak paten luar biasa. Nah, saya mau ngomong di Surabaya ada yang mau tanya apa belum? Produk ini halal apa enggak? Nah, ini saya senang ngobrol ini. Saya senang ngobrol. Yang muslim angkat tangan dong. Saya senang ngobrol ini. Saya adalah orang yang pernah vakum di bisnis ini karena mempertanyakan bisnis ini halal atau tidak. Akhirnya saya setak 2 bulan tidak punya omset. Kakean mikir. Kok ini halal, kok bonus kok ini halal, ini enggak, itu terlalu banyak pikiran. Saya sampai review 3 buku dari A.A. Jim, dari Yusuf Mansur, sama satu lagi saya lupa. Mempertanyakan MLM haram atau halal, mempertanyakan. Ini otak ini ruwet, mikir terus, ini halal apa enggak ya? Nanti kalau belinya gini dapat poin, gini dapat PTN, gini dapat KKB baru, ini dari mana? Ini saya dulu sempat orang seperti itu, karena saya kritis. Akhirnya Bapak Ibu, karena terlalu banyak pikir, omset saya mati 2 bulan. 1 juta PV aja nggak sampai. Grup waktu itu tahun 2014, waktu saya baru lulus SMA. Akhirnya Bapak Ibu, saya ketemu satu tugas akhir dari Universitas Airlangga. Satu tugas akhir itu apa ya? Kayak skripsi ya. Tapi skripsi itu melibatkan orang-orang besar Bapak Ibu. Ya, tokoh-tokoh yang luar biasa dari Jawa Timur dia temui. Dia membahas MLM haram atau halal. Dan yang di review KK Indonesia. Kok tepak iyo? Tak kuat kau ya. Semua jual belinya. Perusahaan dapat berapa persen? Terus bulat ini ya. Saya jelaskan Anda gak terlalu paham juga. Masalah sampai saya ketemu, klik, fix halal. Semuanya di KK. Dari bonusnya, dari pembeliannya, dari apapun itu kan, saya udah baca. Terus Anda tidak usah ruwet kayak saya. Produknya, gendeng kayak jual produk halal, gendeng kayak 90% masyarakat Indonesia muslim. Arme karawan jual barang haram. Oh iya, metu saulan tarik mana? Tidak berani. Dari distribusi produk, bonus, aman, semuanya halal. Anda bisa tanya saya nanti. Saya ada insya Allah proposalnya. Tepuk tangan untuk KK Indonesia. Karena dulu saya sempat menang 2 bulan. Anda yang muslim baru bergabung nanti lah tanya ngono. Sholat gak sepiro, tanya bisnis halal haram. Ya, sedekah gak sepiro, ya, mempertanyakan halal haram. Ya, bro ya. Oke, next ya. Ya ini loh, Bapak Ibu yang saya maksud tadi ini ya. Persentase ini yang dulu saya sempat pertanyakan Bapak Ibu. Intinya lah, Anda nggak 100.000 PP nggak punya bonus. Itu halal Bapak Ibu ya. Anda nggak kerja dapat bonus, itu haram. Iya, Anda suruh orang lain kerja untuk Anda. Contoh pembabuan, loh. Pembabuan itu dulu itu apa namanya ya? Kita beli orangnya suruh kerja sama kita nggak gaji, itu haram. DKK, kalau Anda nggak kerja, Anda digaji, nggak mungkin. Ya apa caranya? Downline Anda CSD, Anda saya 15%. Ya apa caranya Anda dapat bonus? Ayo coba hitungan dari mana? Anda star manager, downline Anda crown star director. Duh, kau oleh apa Ibu? Loh iya. Aduh, oleh sidik 8%. 400.000 ya. Loh iya, itu saya sudah hitung wes ya. Saya sampai hitung sejauh itu loh waktu itu. DKK yang kerja sopo,
yang nerimo enak. Percaya sama saya, Anda yang kerja Pak, Anda yang enak Pak. Gak mungkin apa yang Anda enak. Gak ada cerita nih, apa yang menikmati hasil kerja. Gak ada cerita nih, DGG boy. Gak percaya coba. Anda punya downline, bantu terus. Anda gak usah kerja sampai dia capai prestasi. Anda gak usah lapor-lapor. Dapat apa enggak? Nanti tanggal 15 laporan sama Pak Wahyu. Oh iya Pak, jadi saya nol. Coba aja percaya, silakan. Saya buka challenge ini ya. Anda punya satu kaki, konstan director, krontang gitu ya, kron itu ya, krontang itu Ibu ya. Anda Ruby Star Manager punya satu kaki, 8% dapatnya bro. Meskipun GPV-nya 150 juta, GPV bonusnya dari dia 400.000 saja. Ya itu apresiasi Keke terima kasih lah sama Anda karena Anda temukan krontang tadi ya. Dikira enak lah dari donasi sing luwih berprestasi daripada Anda. Nggak enak bro. Iso-iso Anda metu. Ada donanya lebih berprestasi, apanya nggak keluar malu izin keluar. Jangan seneng Anda dari punya donanya lebih aktif daripada Anda. Ada yang berpengalaman banyak di sini. Saya 6 tahun di sini. Saya 6 tahun di sini Pak Ibu ya. Leader yang 6 tahun dulu tuh saya di sini entek kabeh. Kebanyakan apa? Cekcok sama upline downline. Cekcok downline lebih berkembang dari upline ini. Sing jari nilai di MLM lain bonusnya lebih besar upline-nya kan? Betul kan? Betul. Tapi di sini upline ini kalau ada apa-apa. Gitu. Aduh downline ku kron. Aduh aku sik rugi. Aduh izin. Betul. Dulu di ruangan ini direkturnya dari tim lain Pak. Wakil. Hari ini enggak ada. Waktu itu omsetnya mereka ratusan juta PV. Tahu PV? Anda kalau belanja atas 350.000 itu PV-nya 50.000. Nah dia itu punya PV ratusan juta PV. Jadi omsetnya udah ratusan juta rupiah sampai MM. Saya kira sekali. Nah kok bisa? Nanti saya ada tabel yang namanya cross line. Ya, Anda sama upline Anda itu bukan upline downline lagi, bukan live, bukan jalur ke atas lagi, tapi jalur kehidupan Anda. Begitu Anda tukaran BAP Anda, percaya sama saya, ini ketok jadi boleh tak percaya, bis Anda macet. Coba Anda percaya. Nanti ada tabelnya. Sini, Anda mau bisnis kayak gini selamanya ada? Yes. Berarti pasti ketemu upline Anda selamanya kan? Yes. Sekali Anda bermasalah sama upline Anda, selamanya Anda bermasalah. Enak nggak bisnis? Makanya jangan buat masalah sama upline Anda. Bahkan ngalah-ngalah sama Anda, jadilah hati yang pemaaf. Ikut Yes I Can seminar. Wes ya. Bukan boleh nggak Pak upline saya buruk sama saya? Boleh, silakan. Boleh nggak saya ditinggal down saya? Silakan. Tapi saya tetap jadi pribadi yang luar biasa, punya hati yang memaafkan, punya hati yang lebar. Karena saya mau di bisnis ini selamanya, selama hidup saya mau di KK. Saya nggak mau punya masalah sama siapapun. Percaya sama saya Ibu, Anda punya masalah sama upline Anda di kantor KK Surabaya, ketemu upline yang berpingin tukaran, kucing-kucingan Ibu. Cobaan bis. Iya cobaan bis. Ada masalah gitu ya, aduh, pun upline gua harus mulai harus kasih belanja wes. Iya Wah Ibu, betul. Jangan bermasalah sama apa. Lek baru sih gak mungkin. Lek baru gak mungkin. Jalan setahun, 2 tahun mulai ada. Aduh, ini materinya terlalu dalam sih. Nanti aja ya. Ikut JSEK ya. Nanti ada di next. Aku coding dia bahasanya ya. Maklum ya, udah pengalamannya banyak loh Ibu. Ya dulu ada yang namanya karakter building camp. Sekarang udah nggak ada. Kasihan yang baru bergabung hari ini. Kasihan deh lo ya. Dulu Ibu ya saya bawa banyak orang untuk melatih diri ini untuk menjadi orang yang memaafkan. Memaafkan. Meski intinya Anda itu menjadi pribadi yang memaafkan. Contoh Pak, hari ini udah bergabung berapa lama Pak? Baru ya. Baru bergabung sama Keke Pak. Di lampu merah Pak. Ditoni orang Pak. Apa yang dilakukan Pak? Jujur aja Pak. Panas-panas Surabaya Pak.
Orangnya bawa apakan yang itu? Meludahi. Orang yang meludahi Anda apakan? Wes ngene ya. Kiri. Ya. Kiri ya. Normal. Semua orang diludahi marah enggak? Marah. Semua orang diam-diam ditabrak marah enggak? Marah. Hal yang wajar kan? Wajar. Iya, wajarnya orang. Kita kan pribadi yang luar biasa, Beb. Kita ada di atasnya itu. Ini dulu saya ikut pertemuan ini, saya beruntung sekali. Sekarang udah enggak ada di GSI ini. Dulu saya ikut pertemuan ini luar biasa. Saya punya upline Bapak Ibu ya. Baru belanja di kantor TV, didoni orang. Didoni ono riyae. Hati iki kepengen ngober. Ayo wis kiri. Diober. Oh diober. Kiri. Dia ngomong, "Pak, lain kali kalau udah ngiri Pak ya jangan kanan." Orang ini minta maaf sampai aduh saja syukur mungkin. Saya wis untung aku gak dikepuki, untung aku gak dielok-elokno. Di mana dia ngomong, "Pak, lain kali kalau udah jangan kanan Pak ya. Ngiri atau berhenti." Luar biasa, tepuk tangan. Itu didikan Kiki bro. Lek didikan Kiki di sana sini serang. Oh enggak attack, mau attack. Serang. Anda bukan Kiki, apa bedanya sama MLM luar Bapak Ibu ya? Kiki. Tenang. Pak Chandra dulu bawakan acara itu. Mercy-nya ditabrak orang Bapak Ibu. Sebelum Mercy yang hitam sekarang. Mercy saya sempat naik Mercy yang paling yang lama. Mau berangkat yaitu namanya karakter building camp, kita berapa? Uangnya apa kamu? Pak Chandra yang ditabrak, Pak Chandra yang diambil. Aneh. Padahal kamu tuh diem di tempat ini ya, disangkal terus, lu kok enak gitu? Aku sing ditabrak, aku sing diamui, Pak Chandra kayak gitu. Iya, metu kabeh. Oke Pak, saya ganti Pak ya. Maaf Bapak udah menabrak mobil saya. Ngono. Maaf kamu udah nabrak aku. Loh, aneh ya. Harusnya kan aku minta maaf aku udah nabrak kamu ya. Itu enggak. Maaf ya Bapak udah nabrak mobil saya. Silakan Pak ulang lanjutkan perjalanan. Ono tahu apa yang ono ini. Itu kalau enggak Kiki enggak bisa. Tepuk tangan saya. Anda di sini bukan kekuatan kamu, bukan kekuatan otot, kekuatan hati, kekuatan hati. Buat nanti ini lebih dalam seru gitu. Ya ini ya Ibu ya teman-teman, ini tetap sampai hari ini tetap harus dijalankan. Support system, baca buku. Nah senengannya baca WA, senengannya baca Instagram, males baca buku. Pengakuan dosa ada nggak? Ada nggak yang senang baca Instagram sama baca WA? Baca buku senang nggak? Senengnya itu Mbak? Seneng lain ya. Lek baca YouTube, dulu YouTube jam kuat Pak. Baca buku 10 menit ngantuk Pak. Ada? Ada. Udah ngaku Bapak Ibu. Bapak Ibu memang kelas pengakuan dosa itu. Enggak apa-apa. Bapak Ibu, percaya sama saya. Anda mau naik peringkat, Anda mau stabil bisnisnya, Anda mau punya perubahan yang luar biasa, baca. Bukan dulu YouTube, baca. Pak Chandra itu ngenak kali ya, iki wis dibaca Pak Chandra cerita. Enggak sama, baca sendiri enggak sama. Ketika Anda membaca itu indera Anda yang kerja banyak. Mata, hati, pikiran, connect. Lek YouTube dituru, ya Pak. Lain sama Anda baca, baca. Bagi pemula Pak, aku mau beli buku kepemimpinan. Kok sih? Ini loh, benak nasihatin untuk berpikir berjiwa besar. Benak nasihatin. Hatimu itu dibereskan dulu. Kalau Anda masih menjadi pribadi yang marahan, baca ini. Berpikir dan berjiwa besar. Berjiwa besar dulu. Ojo pikirin omset dulu. Aneh ya, di sini aneh ya. Jualannya kayak kalung, sing dia ngomong berjiwa besar, aneh. Iya aneh memang. Ya memang lega aneh gak keke ya. Keke dari dulu aneh. Yang kedua, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, baru tentang kemanusiaan. Setelah hatinya beres, baru tentang kesuksesan. Yang kedua, saya ingin nonton YouTube. Kalau YouTube saya nggak usah tanya, kuotanya habis buat nonton YouTube, ya kan? Iya ya. Yang hari pertemuan, iya. Yang ada dalam kotak pasti pertemuan. Mentoring atau coaching, awal bulan atau tengah bulan sama mentor Anda minimal ketemu sekali untuk ngobrol masalah bisnis. Masalah buku, Bapak Ibu. Anda cari ini.
yang baru pertama kali gabung. Investasi sekitar Rp70.000. Beliau berpikir lebih besar. Habiskan 1 bulan maksimal. Jangan lama-lama. Pulang dari sini, ya ke toko buku Gramedia boleh, apalagi toko buku Togamas ya. Pulang dari sini, ini tidak usah kemana-mana. Punya uang, beli buku. Kalau ada uang lebih, beli 2. Berpikir berjiwa besar, sama mempengaruhi apa? Beli 2. 1 bulan sampai 1,5 bulan beli habiskan. Beli ya, tidak usah beli produk dulu, beli. Ini mungkin 150.000 kok cuma 2. Itu tapi bisa mengangkat otak Anda dan hati Anda. DGG bukan yang punya modal yang benar, yang selalu mengikuti sistem ini yang akan menang. Ya, modal Anda nggak penting, yang penting Anda mau step by step. Next, tuh ya. Visi misinya KIS University of Life menyediakan sarana dan prasarana untuk membantu eksekutor menjadi pemimpin yang mampu menciptakan pemimpin baru. Nah teman-teman yang baru bergabung, Anda udah jadi KKD. Nah, pastikan yang 99.000 upgrade dulu ke 1380. Ya. Setelah upgrade, Anda bisa kumpulkan PV 1 juta PV 1 bulan. Kalau mau mudah, beli kalung yang tanpa promo, yang 1.552 cukup. Ya, kalung yang model bagus itu yang 24 ton, beli 2 paket. Itu sekitar 3.100.000. Anda sudah capai care. Ikut Yes I Can. Setelah Yes I Can, tidak ada perubahan, hidupnya tidak ada perubahan, garansinya uang kembali. Tak jelaskan lagi. Setelah ikut Yes I Can, tidak ada perubahan dalam hidupnya, uang Yes I Can yang balik 100%. Mau ikut nggak? Mau ikut nggak? Mau ikut? Pasti ragu sih. Lagi. Setelah ikut Yes I Can, Anda ngomong gini, Pak Chandra yang bawain. Aku setelah Yes I Can tidak ada perubahan hidup. Dibalik 100%. Mau? Tapi ada perubahan hidup, bayar 2 kali lipat mau nggak? Wes tanya upline Anda. Gak mungkin setelah ikut acara ini nggak ada perubahan hidup. Gak mungkin. Gak ngomong keke ya, gak ngomong pertumbuhan bisnis loh, ngomong perubahan hidup. Berapa ribu orang yang sudah ikut acara ini, mereka menemukan tujuan hidupnya kembali. Mereka menemukan hatinya kembali. Mereka menemukan siapa dirinya sendiri. Banyak orang yang sudah lost herself, hilang. Aku gak tahu mau ngapain, mau kemana, aku itu siapa. Banyak di acara ini, Pak. Banyak di acara ini yang sampai muta-muta banyak, karena terlalu memendam dendam dalam dirinya, yang sudah benci ke orang tuanya. Setelah ini sembuh, setelah sembuh bisnisnya naik. Bisnis ini kalau hatinya ini enak, orderannya enak. Ya, saya ulangi lagi. Kalau hati Anda enak, orderannya enak, lancar banget. Ketika hati Anda pegel, bangun, mampet kabel. Coba aja saya percaya. Kayak percaya coba gini. Nanti ada orang tua Anda sawatan dengan orang tua. Temen ya. Pegel kan orang tuamu? Bisa aja main bisnismu macetnya aja segitu juga Bapak Ibu ya. Pokok Anda ada bermasalah sama hati, nggak kira jalan. Anda mau kejar 21% setengah mati, Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang setelah ikut acara ini tidak tahu orderan dari mana. Berapa banyak orang. Anda mau manajer nggak yang baru-baru? Mau manajer nggak? Mau manajer nggak? 1.680, betul Pak? Yes. 1.680. Garansi uang kembali kalau tidak ada perubahan hidup. Oh enak ini misalnya balik mulai karena perubahan hidup. Saya dulu orang yang nggak punya uang untuk acara ini, ngutang. Tuh, apa saya ngomong gini soalnya, kamu nggak ada perubahan hidup, tak kembalikan 2 kali lipat uang. Bukan 100%, 2 kali lipat. Cuan nih ya, otaknya Cino, mikir. Cuan nih ya, aku di acara ini tidak ada perubahan hidup, uangku balik 4 juta. Cuan nih, gitu saya ikut. Uang dari mana? Pinjem, seputar otak pinjem. Akhirnya, bukan apa yang saya yang membalikan 2 kali lipatnya. 2 minggu dari acara itu, saya bisa kumpulkan uang saya sendiri 4 juta rupiah. Oh,
Ketika hatimu ini lurus, lempeng, konektivitasmu sama Tuhan ini lempeng, sama orang tuamu lempeng, bisnismu tak jamin lempeng lancar. Anda pernah baca bukunya Ipo Santosa? Ipo Santosa itu berbicara tentang dua bidadari. Bidadari pertama orang tua Anda, bidadari kedua pasangan Anda yang sudah menikah. Yang belum menikah ya orang tua anak itu. Jangan cari pasangan, aku mau cari pasangan ya, jangan ya. Kalau orang tua Anda meridhoi Anda, pasangan Anda meridhoi Anda, bidadarinya sangat mudah menemukan rezeki. Tapi kalau hatinya bermasalah, belum ikut acara ini, ngoyok, mau 21%, kerja setengah mati, pergi pagi pulang malam, penghasilan pas-pasan, ya perutnya lapar ya, tidak dapat apa-apa, tidak capek-capek, 21%, banyak. Saya kayak gini tak, belum ikut acara YSEKN, iya Pak, aku mau 21% dulu baru ikut, iya kejaran sampai setengah mati. Kalau Anda punya modal, coba modalmu berapa besar, tidak akan lama kok, tidak akan stabil omset. Sudah saya lihat banyak Bapak. Nggak usah coba-coba, ikut acara ini aja. Nggak ada perubahan, uangnya kembali. Hari ini 1 bulan lagi, tanggal 4 dan 5 di Surabaya. Di hotel apa Bang? Belum ya. 4 dan 5 1.680.000. Care dulu, pulangan dulu, baru ikut acara. Yang ikut ini nggak cuma dari Indonesia bro. 2 YSEKN yang lalu saya itu ngajak orang dari Singapura, ibu-ibu, 2 anak loro, 2 bojo. Dia jadi tulang punggung keluarga. Dia keluar uang 10 juta untuk ikut acara ini. Karena harus beli tiket. Iya, tiketnya ke sini waktu itu 1,5 juta. Belum dia harus membayar orang lain untuk menggantikannya dia selama dia tinggal di sini dan lain-lain habis 10 juta. Setelah dari acara itu, luar biasa perubahan hidupnya. Enggak ngomong bisnis loh Ibu. Ke orang tuanya lebih baik, ke anaknya dia lebih mengayomi, lebih memaafkan. Sebelumnya dia punya dendam ke suaminya. Akhirnya dendamnya setelah ikut acara ini habis. Dia minta maaf dan rezekinya lancar luar biasa. Anda yang hari ini merasa bisnisnya nggak ada perubahan, atau di kerjaan Anda aku stuck Pak, nggak naik peringkat Pak, orderanku sepi Pak, aku nggak ada closingan, ikut ini Pak. Sip Pak, ikut ini. Ya, 4 dan 5 April 1 bulan mulai hari ini. Tapi pelunasan kalau bisa sebelum tanggal 20 kan ya. Sebelum tanggal 20 bulan ini Anda kalau bisa sudah pelunasan 1.680.000. Dan care. Wes cari wes putar otak cari, pasti kembali 2 minggu dari acara itu pasti kembali uang. Ya. Ingat YSEKN. Ini tidak usah dibahas. Nah, kita budaya King Indonesia. Setiap datang ke sini kalau ada orang beri salam, apa kabar? Jawabnya hebat luar biasa. Itu seragam dimanapun kita nanti ada acara di luar negeri pun, di Jakarta pun, di seluruh Indonesia, seluruh kantor cabang, salam hebat luar biasa. Ya. Oke ya, cara bersalaman lagi saya tambahkan tepuk tangan Bapak Ibu ya. Tepuk tangan sudah tahu belum ya? Belum ya. Nah, kalau nanti saya salam apa kabar? Hebat luar biasa. Apa kabar? Hebat luar biasa. Nah, tepuk tangan yang serempak terus ditutup. Oh yes. Coba ya. Nah, saya contohkan dulu. Tepuk tangan. Oh, apa kabar? Hebat luar biasa. Apa kabar? Hebat luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Terus oh yes. Jadi yes yang pertama, terus yes. Bisa? Oke. Semangat ya. Apa kabar? Apa kabar? Hebat luar biasa. Oke. Lega Bapak Ibu? Iya. Jangan. Oh, no. Ya. Pikirannya kemana ini ya? Nah, kemana-mana Bapak Ibu ya. Nah, saya contohkan cara bersalaman Pak. Ke Bapak aja. Tolong beri sebentar Pak. Ya, bersalaman Bapak Ibu di sebelah sini. Keke, wis dimanapun Anda, salamannya seperti ini. Digenggam tatap matanya. Sudah usah gini-gini. Sudah usah gini-gini Bapak Ibu ya. Kalau Anda lebih dekat bisa seperti ini terus. Ya, lawan jenis jangan. Ya, lawan jenis jangan. Kecepatan ini boleh salaman, boleh pelukan, boleh ditempel, jangan ya. Hanya yang sesama jenis, Bapak Ibu. Terus penampilan diri. Nah, ini saya mau bahas panjang lebar di sini. Pertama kali orang melihat Anda dari penampilan Anda, bukan dompet Anda. Gak peduli, kamu punya uang 1 M.
Nggak ada uang di dompet. Aku kan buka. Aku nggak tahu dompet. Penampilan lebih penting daripada isi dompet. Berapa banyak orang yang mungkin nggak bergabung sama Anda karena ketika ketemu sama Anda penampilannya herehe. Bahasa Jember itu herehe. Bahasa kene itu apa ya? Herehe itu samuradul ya, samuradul morat-marit. Apa bahasa Indonesia yang morat-marit? Ya wes gitu wes ya. Berantakan ya, berantakan. Kalau cowok pakai minyak rambut, cek no rapi, dilihat itu adem enak. Satu lagi, bawa parfum. Berapa banyak orang yang ketika ngobrol sama Anda yang enak ngobrol ini mundur-mundur. Kenapa Pak? Enggak apa-apa. Padahal itu bau badan Anda luar biasa. Ya. Nah, iya ini sepele loh, tapi sering dilakukan loh. Ya. Kalau Anda merasa bau badan Anda ini menyengat, bawa deodoran. Saya pernah punya donet, jujur aja ini ya. Sampai hari ini masih aktif, saya nggak mau ngomong siapa orangnya. Ketika ngobrol, minimal harus 4 meter, harus segini saya, baru mau. Karena mohon maaf, bau mulutnya lebih bau daripada bunga saturi ya. Luar biasa bau mulutnya. Anda, ketika mau presentasi, kan presentasi, kita tiap hari ketemu orang presentasi produk, barang, pertemuan dan lain pasti presentasi. Cek dulu baunya, bau mulutmu bro, cek dulu. Cek dulu loh, iya dulu. Dikira bercanda ya, cek dulu. Saya waktu itu Bu, ditawari asuransi datang ke kantor Kiki, nawari asuransi. Oh iya silakan. Tak kira mau join Kiki ya, tawar asuransi. Baru duduk, dia ngomong bau jinggau. Untuk aku dalam hatiku kan cerita yang akeh lah ora join ngono ya. Males dari pertama kali first impression. Orang nggak akan mau lagi. Ya. Minimal pakai sepatu, celanaan, pakai kaos yang rapi. Lagi saya cowok pakai minyak. Cewek-cewek suka cowok yang rapi apa yang herehe? Rapi kan? Ya rapi kan. Lebih suka yang rambutnya kering apa yang rambutnya basah? Basah kan? Sama orang juga gitu. Jadi ini kita diajari macam bro. Iya, produk kecantikan kamu herehe bro. Bicaranya closing. Tunjukkan ke saya orang yang herehe bisa closing gelar satu paket. Tunjukkan saya jalan yang lurus ya. Tidak akan bisa Bapak Ibu. Tidak akan bisa. Di sini Anda jual apa produk kecantikan? Rupamu ya mono. Banyak orang, ibu-ibu apalagi. Kita kan kalau closing ibu-ibu paling gampang. Paling gampang keluar uangnya. Dia akan gini loh. Loh iya loh. Dilihat dari bawah ke atas. Oh penampilannya oke. Pasti dibeli. Tapi dilihat dari bawah. Sandal jepitan, kukunya irang-irang, soalnya jebol-jebol, bulu ketek-ketek, oh segala tuh mas, terus ngomong mas yang akeh mas tau gak kalau bulu iya. Ya iya Bu ya, makanya ke kantor Kiki. Kalau Anda di jalan sepeda motoran kan panas ya, bawa parfum, bawa minyak rambut, bawa sabun EPO atau TTO, cuci tangan, cuci muka dulu, mau ketemu orang baru ngobrol sama orang. Bawa sikat gigi, odol itu. Kiki itu kan pinter, Kiki ini kan menyediakan distributornya supaya aroma mulutnya ini harum. Enak loh, odolnya Kiki. Belum coba ya? Promosi ya Bu ya. Odolnya Kiki kayak permen, enak, cuma aja di untal ya, jangan dilek aja ya Bu ya. Kayak permen Pak dilek-lek ini ya, gak usah diluk. Sikat gigi gak usah dilepeh, dilek lagi deh. Karena enak baunya, jangan seperti itu juga Pak Bu ya. Kiki bau sikat giginya enak. Anda kalau mau presentasi sama orang sikat gigi dulu. Sikat gigi dulu. Harus bro. Anda ngecapo produknya hebat luar biasa pun first impression-nya jelek, gak heran. Mungkin selama ini Anda presentasi nggak closing itu salah satu penyebab. Saya bilang ke upline saya dulu Ibu, Bu, tolong kritik saya masalah penampilan. Anda juga harus gitu ke upline Anda. Pak, kritik aku masalah penampilan Pak, aku harus berubah. Loh iya, Anda mau bisnis berkembang kan? Mau kan? Mau naik peringkat kan? Mau bonusnya naik kan? Kritik dulu, apa kurangnya penampilan? Apa dari penampilanku apa, rambutku apa, kalau cewek kerudungnya apa, ya? Wah ini lucu lagi ini cewek ini ya. Cewek saya pernah ketemu ini, orangnya di Jember. Sepatunya pink, kaos kakinya hijau.
roknya biru, bajunya merah, kerudungnya pink. Iki kaya Andelon. Dia ngelaku gitu. Beneran loh ibu, saya nggak bohong, beneran. Jadi ya rame banget orang ini ya. Iki wes gak peduli kalau cerita apa ya. Kan nyambung kabel ya. Habis gitu keringetan luar biasa. Tuh, wes ngono rame cerita beautician yang katanya ada ekstrak raginya, kulitnya mulus, aduh, terus gak pernah dituku Sebelum kita cerita ke orang lain, lihat diri kita dulu. Aku ki pantes gak ya wisan presentasi ya? Aku tuh oke gak ya dilihatnya? Baru ngomong sama orang. Ya, kalau Anda ketemu customer, Anda dekati customernya dia mundur-mundur, nanti Anda harus tahu sendiri ya. Anda harus ke belakang dulu, saling ya, mandi dulu, baru. Oh, kamu tadi hilang, tadi hilang bu. Waduh, ya. Ibu, saya setiap NDT di Jember, tak tekankan bolak-balik ini. Saya tekankan. Mungkin di sini nih, saya udah lama ini karena itu penting loh ibu, penting bro, beneran penting. Anda ketemu sama Aplen Anda pertama, lihat dompetnya Aplen nggak? Enggak kan? Lihat penampilannya kan? Iya benar. Penampilannya oke, rapi, wangi. Nggak harus ganteng sama Ayul ya. Ganteng dan Ayul pemberian Tuhan ya. Anda bisa dikuas soalnya. Kalau udah penampilan Anda bisa rubah. Penampilan itu saya yang mendesain, sih ya. Saya yang mendesain, saya yang mengatur. Tapi kalau rupa dari Tuhan Anda tidak bisa minta. Ya. Kalau bisa pakai sepatu, pakai kaos kaki, ya gantilah bro, seminggu minimal sekali lah ya. Kaos kaki ini ya, saya teman-teman ya. Saya pernah Bapak Ibu ke luar negeri, Bapak Ibu. Yang ke luar negeri di dalam bis. Aku harus pakai liter padahal ya. Kita aku Bapak Ibu. Kalau kaos kaki udah basah, saja dipakai lah ya. Seminimal 1 minggu lah Anda ganti Bapak Ibu ya. Sepatunya dicuci sekali-sekali gitu ya. Sering saya Bapak Ibu di luar negeri itu ini wis tuh. Ini ya. Males banget kan? Anda males nggak ketemu orang yang bau badan? Ayo males nggak, jujur nggak? Males kan? Udah berarti orang juga males ketemu Anda yang bau badan Bapak Ibu. Jangan sampai. Anda harus jaga diri Anda ya. Dikenallah orang yang wangi. Ya, dikenallah orang yang itu menebar kewangian ya, minimal nggak closing tapi orang itu seneng sama aku. Banyak orang yang pertama ketemu nggak langsung closing Ibu. Banyak bisa mikir-mikir dulu, ya kan? Anda kalau kita produk, ya mas aku tak mikir-mikir dulu, ya kan? Tapi kalau Anda tetap jaga hubungan baik, Anda first impression yang bagus, orang bisa Anda closing suatu saat. Ada loh. Saya 2014 cerita, join 2019 kemarin ada loh. Jadi aku presentasi 5 tahun yang lalu baru joinnya kemarin. Ada banyak macam-macam orang. Yang penting first impression kita bagus. Itu ya, tolong diingat-ingat, tolong diingat-ingat. Nah, satu lagi nomor 5, senyum. Senyum. Jangan bawa masalah rumah tangga Anda yang ada di rumah ke dalam bisnis, rusak bisnis itu ya. Mau tukaran dia bojone. Ini ketemu dan lain nih. Salahku apa? Ora pasti ana ya. Duh iki aku enggak bisa salah apa-apa tapi apa yang wis merengut sama loh Ibu, jangan bawa masalah rumah Anda ke dalam bisnis. Senyum. Senyum ini memfilter untuk kita mendapatkan rezeki, mendatangkan rezeki yang luar biasa. Senyumlah. Ketemu orang senyum. Nggak mungkin kok ada senyumnya orang ini. Nggak mungkin loh Ibu ya. Mak, Bapak Ibu. Nggak mungkin ya. Pasti kalau ada senyum akan dibalas senyum. Setelah kartu nama, oh ini sudah terlalu dipakai. Lagu Maju Lagi nanti kita akan setel di akhir acara. Peraturan meeting, konsentrasi, matikan ditekan handphone, jangan keluar masuk sesuka hati. Kalau mau ke toilet boleh nggak? Boleh. Berdiri, anggukan kepala gini cukup ke belakang. Ya. Profesi termahal kita di nomor 1, tepuk tangan dong. Direct selling luar biasa, tepuk tangan dong. Dan contohnya passive income. Ini passive income. Kita bisa ada di potensi ini suatu saat nanti. Nah ini loh, yang saya ceritakan tadi. Ini bukan upline downline lagi. Ini lifeline Anda. Ini jalur kehidupan Anda. Jangan pernah punya masalah sama ini. Upline Anda, downline Anda, jangan pernah buat masalah sama mereka. Boleh nggak sekali-kali cekcok? Boleh. Setiap kita menjalani hubungan, itu pasti akan ada gesekan. Betul nggak? Pasti kita setiap hari itu ada gesekan kok. Setiap hari ketemu pasti ada gesekan.
Boleh nggak mau sekali cekcok? Boleh. Tapi jangan lebih dari 24 jam minta maaf ketemu. Oke sama. Karena ini jalur kehidupan Anda, Bapak Ibu. Jalur kehidupan. Kalau sudah ini, Anda tahu upline sama dosen Anda siapa? Wes gak usah main rene, wes. Gak usah ke sini. Gak usah ke cross line. Gak usah ke cross line. Contoh, Pak siapa tadi? Pak Robert. Robert, ya Pak Robert sama Pak Nato, dosen saya, contoh. Pak Robert A, di sini Pak Nato B di sini. Ini satu leader, yaitu saya. Tapi mereka sama-sama tim saya atau dosen saya. Tapi mereka berdua tidak boleh ada hubungan bisnis. Contoh, bro, omsetmu kemarin berapa, bro? Tidak boleh. Bro, kemarin kamu punya bonus berapa? Tidak boleh. Bukan orang tua, bukan anak, tidak boleh berhubungan. Ojo selingkuh. Boleh? Ini selingkuh nggak? Anda boleh nggak keluar sama istrinya orang lain? Boleh nggak Anda berhubungan sama suaminya orang lain? Nggak boleh, jangan. Ngobrol boleh nggak? Boleh. Sharing boleh nggak? Boleh, tapi dibatasi. Tidak boleh masalah bisnis. Banyak orang tuh boleh nggak? Boleh, sekali-sekali ngobrol boleh. Tapi disarankan untuk upline dan downline kita harus jaga hubungan yang baik. Nggak usah ke sini, nggak usah ke sini. Ini cross line, ngetrail jatuh, Ibu ya. Banyak orang karena hubungannya ini loh, ini sama ini berhubungan, akhirnya bro, omsetmu kemarin berapa? Wah 100.000 PV bro, kamu 50.000 PV bro. Bisnis ini nggak jalan, cuma tuh bareng-bareng wes. Oke sih kayak gitu. Wes. Makanya kita harus konsultasi ke orang yang tepat, ke upline-nya kita, ke atas. Ini ya, prinsipnya seperti ini. Ketika Anda sedang semangat, go down, turun. Ketika Anda sedang bersemangat, ketemu dengan Anda, semangatin dia, ajak dia demo, ajak dia keliling, ojo ajak dia posting terus, ajak ketemu orang langsung di lapangan, ajari mereka ngobrol langsung di depan orang, demo produk, ojo make posting, tak kesal sih dulu orangnya, ketemu orang. Ketika Anda sedang bermasalah, go up, ketemu sama upline Anda, selesaikan dulu masalah Anda. Jangan menjalankan bisnis ketika Anda sedang bermasalah. Nah, kita closing. Asal ngoceh gak terus. Percaya sama saya. Masalah apapun, masalah rumah tangga, masalah uang, cerita dulu. Ketika hati Anda sudah lega, Anda berdoa. Paham ya? Next. Nah, kita di sini teman-teman silakan keluarkan HP-nya atau kertasnya atau catatan ya, kalau ada HP di catatan. Silahkan ada catatan di HP, silahkan dikeluarkan, atau kalau ada kertas silahkan tulis. Anggap seperti yang saya ceritakan di awal tadi, Tuhan sedang memberikan Anda satu lembar kertas ini ke depan Anda yang ada dalam HP Anda itu, dan dia bilang apapun yang kamu tulis di sini akan diijabahi atau akan dikabulkan oleh dia. Kira-kira Anda menulis banyak nggak, Bapak? Banyak. Nggak usah banyak-banyak, nanti dilanjutkan di rumah. Saya kasih waktu Anda 2 menit. Tulis semua impian Anda, nggak usah diangan-angan. Aku pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya istri 2, oh nggak boleh ya, 1 saja istri ya. Punya pasangan 1, punya baju ini, pengen liburan ke sini, pengen umrohkan orang tua. Tulis semuanya 2 menit maksimal. Silakan. Jangan mikir, tulis semuanya. Nggak usah banyak pikiran. Nanti nggak punya uang, nggak usah. Tulis semua apapun yang Anda mau capai dalam hidup ini. Nggak harus sekarang. Mungkin impian Anda nanti ketika sudah berumah tangga. Mungkin impian Anda nanti ketika Anda sudah tua. Terserah. Umrohkan orang tua, hajikan orang tua, atau itu mengumrohkan saudara Anda. Tulis Bapak Ibu. Tidak usah dipikir Bapak Ibu. Kebanyakan orang terlalu banyak berpikir sehingga impiannya tidak banyak. 1 menit lagi. Ingin membantu saudara, ingin bangun rumah, ingin benerin rumah, ingin menservis mobil, motor, membelikan orang ini, membelikan orang ini, memberikan samu kepada orang lain, nyantuni anak yatim, terserah. Tulis. Ini adalah secari kertas yang Tuhan berikan kepada Anda, dan dia akan kabulkan. Anggap seperti itu. 30 detik lagi.
Oke, cukup? Cukup ya? Oke, cukup. Boleh dilanjut Pak? Boleh. Nanti di rumah tulis sebanyak-banyaknya, tempel ke tembok Anda. Nah, tapi sebelum ditempel, saya bedah-bedah dulu. Nah, Pak Robert, boleh sebutkan salah satu impiannya. Apa? Nomor 1. Bahagiain orang tua. Bahagiakan orang tua. Tepuk tangan. Oke. Tolong lebih spesifik. Orang tua Anda bahagia ketika Anda apakan? Atau ketika Anda menikah? Atau ketika Anda apa? Belum tahu ya? Kalau orang tua bahagia itu kan ketika kita membahagiakan mereka tapi dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dengan cara memberikan fasilitas dan sebagainya. Kalau saya sih lebih ke memberikan mereka kayak fasilitas. Apa contohnya? Contoh Rumah. Ya. Oke. Setelah itu ada impian yang lain kan? Dari semua impiannya tolong dipilih yang paling mendesak, satu aja. Dibuka HP-nya lagi. Dari semua impian yang Anda tulis itu, yang paling mendesak yang harus segera Anda dapatkan dalam waktu yang dekat. Ada enggak? Ada sih. Apa? Contoh ini ya, sebelum Anda sebutkan contoh dulu. Melunasi hutang, contoh. Anda punya hutang 10 juta misal. Aku kalau nggak bayar hutang ini, nanti aku diambil sepeda motornya atau diambil apanya. Anda punya hutang, Anda punya impian yang mendesak. Apa itu? Yang paling mendesak. Itu sih ingin sukses dalam hidup. Sukses dalam hidup itu mendesak nggak? Kurang mendesak. Mendesak itu seperti ini Pak. Kalau saya contoh punya hutang ya. Kalau saya nggak bayar hutang ini minggu depan, rumah saya disita. Terus saya tidurnya di mana ya? Nah itu Anda akan cari cara supaya hutangnya lunas. Itu mendesak. Nah, kenapa kok harus sangat jelas seperti itu, Bapak Ibu? Ini ya. Impian yang paling efektif dalam hidup Anda boleh tulis banyak-banyak, boleh. Sebanyak apapun boleh. Tapi harus smart. Impian yang paling efektif adalah impian yang sifatnya merupakan kebutuhan yang paling mendesak. Yang harus paling mendesak apa? Tidak harus besar. Ada orang yang khairul lanjut. Impian terbesarnya adalah memberikan orang tuanya selendang yang dia udah keluar untuk menghidupi dia. Itu impian terbesarnya waktu itu. Tidak harus besar. Ada orang yang impiannya ingin membayar obat orang tuanya. Ada. Kita harus punya impian yang besar. Kenapa? Impian itu harus smart, Bapak Ibu. Harus spesifik. Contoh, ada nggak Bapak Ibu yang kepengen beli mobil? Impiannya yang Anda tulis, ada nggak? Ada? Ada ya. Yang baru lagi sebelah sini siapa? Baru pertama kali. Dengan Pak siapa? Rizal. Oke. Pak Rizal usia berapa? Usia 20 tahun. 20 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu ya. Pak Rizal, kepingin mobil Pak? Iya. Oke. Mobil apa Pak? Jangan mobil legend Pak. Bawanya mobil, Pak. Nah, boleh nggak? Boleh. Tapi nggak spesifik. Ketika Anda punya impian, kalau nggak spesifik, nggak nyampe-nyampe loh Pak. Otak Anda itu kayak GPS. Contoh, Pak Wahyu besok mau kemana? Ke Cina Pak. Ke China. Kemana? Ya mau ke Cina. Cina itu apa Pak? Ya ini kamu tak dono di Beijing apa di tempat corona waktu ya. Ya, Anda harus spesifik. Pengen mobil apa? Coba di spesifik. Apapun yang Anda mau. Ayo. Mobil Lamborghini lah. Oh. Oke, itu impian besarnya ya. Ya. Yang mungkin kepingin Anda capai dalam waktu dekat, mobil-mobil kota apa ada enggak? Lamborghini nanti bakal Anda udah berhasil baru beli kan? Tidak mungkin kan Anda baru berhasil sekarang langsung beli nggak nuntut kan? Nah itu yang ya kira-kira mobil kota lah. Honda Jazz. Oke, Honda Jazz ya. Warna apa Pak? Warna putih. Tahun berapa Pak? Nah, Bapak dan Ibu, Anda buat impian harus spesifik. Percaya sama saya, otak Anda kalau nggak dispesifikkan dan nyampe-nyampe. Pak, aku
aku pengen beli motor apa? Wis pokok motor Pak. Loh, 500.000 oleh motor, tak boleh to, Kak. Sing ge ngarit-ngarit di sawah-sawah itu 500.000 Ibu, kodok-kodok gitu ya. Ini 500.000. Kepengin beli mobilnya apa? Spesifik. Warnanya, tahunnya, mereknya, speknya. Aku pengennya ada ininya, ya ada ininya, harus spesifik. Setelah Anda tahu yang spesifik, impian yang harus pertama kali yang Anda lakukan, Anda harus buat papan impian sebesar ini contohnya. Ya contoh itu 1 kali setengah meter, 1 kali setengah meter atau 50 kali 50 cm. Apa yang Anda mau tempel kayak anak SD, nempel-nempel gambar, iya kan? Anak SD kan nempel-nempel gambar jerapah, gambar gajah. Ini dalam impian berlaku, kalau nggak ada tempel, lama nyampe. Otak Anda nggak akan ingat. Setelah ada tempel, buat wallpaper HP. Ayo, ada yang impiannya beli mobil semuanya tadi? Ada ya? Saya kasih waktu 2 menit, cari di Google, jadikan wallpaper HP Anda sekarang. Ayo 2 menit. Yuk, cari yang Anda mau. Langsung sak warnanya, sak tahunnya dijadikan wallpaper HP. Buat apa Pak? Kalau Anda lagi down Bapak Ibu, Anda lagi patah semangat, Anda lihat wallpaper Anda, iki impianku up lagi. Kalau impian Anda orang tua Anda jadikan wallpaper Anda. Orang tuaku sedang sakit, aku harus menyembuhkan dia, aku harus punya uang segini, jadikan wallpaper Anda. Apapun yang Anda inginkan sekarang, jadikan wallpaper Anda. Tak kasih waktu 2 menit. Satu menit lagi, udah nemu belum? Oke ya, udah? Ada yang sudah saya lihat? Sudah ya? Oke. Apa manfaatnya nempel di wallpaper Pak? Besar loh. Nanti ketika Anda udah nyampe, Anda akan terkejut-kejut. Ternyata yang saya taruh di sini ini bisa jadi kenyataan. Ini adalah salah satu cara untuk ngapusi, untuk memanipulasi otak bawah sadar Anda. Dengan setiap hari kita melihat ini akan menjadi otak bawah sadar kita, akan mengimani itu. Akhirnya semakin kuat imannya, semakin dekat impiannya. Contoh, aku ingin keluar negeri. Oke, tetapkan tujuanmu kemana? Ke Jepang. Oke, ke Jepang. Tempel di wallpaper semakin setiap hari Anda lihat. Ini akan membuat otak Anda mengimani itu. Semakin Anda imani, impian apapun kalau Anda imani, nyampe. Tuhan itu Maha besar. Percaya semuanya? Semuanya bisa diwujudkan sama Tuhan. Percaya semuanya? Apa yang tidak bisa Tuhan wujudkan dalam hidup Anda? Gak ada kan? Semuanya bisa. Kalau Anda imani seperti Anda mengimani Tuhan bahwa Tuhan itu ada, apapun impian Anda nyampe. Meskipun dalam waktu dekat, setahun, 2 tahun, 3 tahun akan nyampe. Jangan rubah wallpapernya selama itu belum nyampe. Ngomong-ngomong, saya juga belum merubah wallpaper saya. Kemarin kan udah nyampe impian saya kan. Nanti tak rubah. Entah itu menikah, entah itu punya rumah, nanti tempel. Memang aneh. Aku lihat, kok aneh yo. Iki biar meta. Delok itu saya kira nyampe, tak delok itu saya kira nyampe. Seakan-akan mustahil. Ya, terus Anda kalau mau buat impian harus yang ini secara terukur. Aku pengen punya Lamborghini Pak. Waduh, kok kayaknya nggak terukur ya. Nah, harus yang terukur. Boleh nggak? Boleh nanti. Yang achievable ya, ada yang udah pernah capai. Yang realistis. Yang terakhir yang ada waktunya. Ya, impian itu yang terpenting itu ada waktunya, Pak. Sama seperti Anda dikasih tugas sama dosennya, sama gurunya. Lega dikasih batas waktu, gak kira ngombol no. Mas, tak kasih PR ini digunakan apa Pak? Terserah. Percaya sama saya, gak akan ada yang mengumpulkan. Betul nggak? Berapa banyak dari kita yang mengerjakan PR-nya malamnya besok dikumpulkan? Iya kan? Iya.
Berapa banyak dari kita yang baru kejar omset tanggal 26? Iya ya. Tetap poin, keliling, baru keliling. Terus ini diae kayak gini ya. Memang otak itu harus dikasih time range, waktu. Nanti yes I can. Lah akeh sing bayar tanggal 19. Ngepet ngepet baru wes. Baru akeh sing bayar. Ini tak singgung terus yes I can biar ikut semua yang dalam ruangan ini ya. Ini loh Bapak Ibu yang saya ceritakan tadi. User pakai percaya promosi. Ulangi kata saya, pakai percaya promosi. Sekali lagi, pakai percaya promosi. Sebelum pakai jangan dijual. Sadis ya. Sebelum pakai jangan dijual. Lah kok enak, nggak pakai juga. Kok enak? Oh aku pakai belum aku payu. Pakai dulu. Percaya promosi. Lain loh, contoh. Saya ini marketingnya Honda. Saya cerita ke masnya, Mas, Honda itu irit, ramah lingkungan, bagus, onderdilnya murah, harga jualnya kuat. Kamu percayakan? Iya. Terus aku keluar pakai Suzuki. Ini jero hati nih, ini irit, murah, tapi kok pakai yang merek lain? Anda juga gitu. Nates, bagus, nggak keputihan, pakai Eca. Ayo, tobat. Sabun Epo, keset, nggak kemeringet, cerah, pakai Fury. Ya ini ya, ya. Terus, kalung, waduh, kalung sih nggak ada duanya ya. Kalau ke level selalu hati-hati. Yang sering luput ini cewek itu bedak, katanya protein bagus, glans bagus tapi gak pakai, katanya nates bagus tapi gak beli. Nah, distributornya Anda sendiri merasa mahal, Anda ada kata mahal, apalagi orang yang mau Anda juali. Anda loh sing dodol loh merasa mahal, apalagi orang yang mau juali. Ini ya, sebagai seorang distributor produk, Anda harus menggunakan produk yang Anda jual sebelum Anda menjual kepada orang lain. Anda harus menjual kepada diri Anda terlebih dahulu. Tanpa merasakan khasiat dan manfaatnya, sangat sulit untuk membagi pengalaman kepada orang lain. Anda tidak bisa meyakinkan orang lain tentang kehebatan bisnis dan produknya. Tanpa pakai, tidak akan percaya. Lek gak percaya, angel untuk cerita, angel untuk promosi. Pakai percaya promosi. Ya, minimal 10 produk dulu yang harus Anda coba, minimal. Next, data nama. Oke, teman-teman saya kasih waktu 1 menit yang baru-baru. Masnya tadi yang angkat tangan yang baru pertama kali hadir. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Saya minta sebelah sini aja. 1, 2. Oke, yang baru-baru tulis semuanya. Tuliskan minimal 30 nama teman Anda. Teman Anda siapapun, saya kasih waktu 1 menit, minimal 30 harus ketemu. Siapapun, teman Anda kos, teman kuliah, teman kampus, siapapun, tulis, tidak usah dipikir, dalam waktu 30 menit. 30 menit, 1 menit. Oke, cukup dulu. Oke, Mbak siapa tadi namanya? Dian. Mutia. Sebutkan satu namanya. Siapa? Dinda. Mas sebelahnya baru pertama kali hadir.
Sebutkan satu nama. Ini. Benny. Mas, sebelahnya satu nama. Aris. Aris. Ini mereka udah join belum? Belum. Sudah. Belum. Sudah. Join ke Kiki. Oh, belum. Belum ya. Waktu sing wis join. Siapa tadi? Aris ya. Aris. Aris. Terus saya punya teman namanya Mister. Mister. Nah, gini, kalau Anda mau presentasi ke orang, closing, mau closing, mau beli nggak produknya? Mau join di bawah Anda nggak? Mau ya? Mau kan gabung? Oh, lumayan condol 1.000 ya, sesuai ke sana ya. Nah, si Dinda ini, kan ini temennya kamu, yang tahu kan kamu, ya. Menurut kamu finansialnya gimana? Ketika dia ditawari 1.380, finansialnya ada nggak? Ada. Bagus ini. Tentang. Terus, antusiasnya ya apa? Masih ragu. Ragu ya. Oke. Sampai. Terus, Semangat. ya dia orangnya terbuka nggak? Enggak terlalu. Nggak terlalu. Dicebel ini orangnya mau belajar nggak? Mau. Mau ya. Oke. Lanjut dulu. Nanti saya bahas satu-satu. Temennya Benny, ya. Masnya kan temennya Benny. Ya apa kan? Dia finansialnya ada nggak? Ada. Oke, lanjut. Antusiasnya ada? Belum. Smartnya ada? Ada. Dicebel mau belajar? Oke. Berarti ini oke, ini enggak, ini oke, ini oke. Aris temennya sana kan Aris. Ya Pak? Finansial oke? Enggak? Enggak. Enggak, oke. Antusias? Semangat? Iya. Oke. Smart mau belajar? Iya. Oke, berarti iya ini ya dua ya. Cuma finansialnya aja. Oke ya, ini kita buat prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Nah saya punya teman ini Mister, terus gak duwe, gak semangat, goblok, gak mau belajar, ya. Ya. Nah, ketika Anda mau kerja sama upline Anda kan kalau mau bergabung, kalau Anda bergabung, Anda punya voucher. Wah ini saya buka. Ketika Anda bergabung, Anda punya voucher. Voucher apa? Voucher ngajak upline. Ngajak upline ketemu downline 2 kali maksimal atau 3 kali. Anda kalau baru bergabung ngajak upline ketemu sama prospek Anda punya voucher. Maksudnya voucher itu apa? Diperbolehkan upline-nya Anda minta bantuan ke upline Anda. Nah, upline Anda ini ketemukan sama orang-orang yang ada di prioritas 1. Prioritas 1 itu orang yang punya nilainya 3. Ini kan nilainya 2. Betul ya? Ini nilainya 1, 2, 3. Nilainya 3 nya dia ada di prioritas 1. Yang nilainya 2 sama 1 ada di prioritas 2. Yang nggak punya nilai di sini. Ini ada di prioritas 1. Kalau Anda mau kerja sama upline Anda mau mengajak upline Anda kerja ketemu tim Anda, pastikan orang-orang yang ketemu sama upline Anda itu orang-orang yang ada di prioritas 1 ini. Jadi biar kemungkinan untuk closingnya besar. Belum tentu orang yang nggak punya uang nggak join, belum tentu. Belum tentu orang yang nggak semangat nggak join, belum tentu. Belum tentu orang yang nggak terbuka nggak join. Ya, yang penting